Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la yazidu fi hukmihi hamdul hamidin, wa la yunqisuhu juhudul jahidin. Alhamdulillah, la tanfa'uhu ta'ata man ata'ah, wa la tadurruhu ma'siyata man asah. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصغيرا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang kami muliakan Abu Imam Masjid, seluruh pengurus masjid, dan jamaah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menggerakkan kita di hari yang berbahagia, di waktu yang sangat mulia, untuk bisa hadir di rumah Allah, melaksanakan kewajiban, memberikan pengabdian terbaik untuk menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita adalah hamba yang paling mencintai Allah, adalah hamba yang menunjukkan kesetiaannya, ketaatannya, dan kesolehannya. Hadirin yang dirahmati Allah, ada seorang ulama sufi yang lahir di Andalusia. Nama beliau sangat populer dalam kitab-kitab tasawuf. Beliau adalah murid dari Abul Hasan As-Sazili, pendiri tarekat Sazaliyah. Nama beliau adalah Abul Abbas Al-Mursi. Nama Al-Mursi diambil dari salah satu kota di Andalus, Spanyol. Apa kata Abu Abbas Al-Mursi? Beliau mengatakan, kita ini adalah manusia, makhluk yang selalu membutuhkan Allah.
setiap saat, sepanjang waktu, baik di dunia dan di akhirat, kita senantiasa membutuhkan Allah, baik ada sebab ataupun tanpa sebab. Karena apa? Karena kita membutuhkan Allah, karena itulah penghambaan kita kepada Allah. Inilah makna ibadah kita kepada Allah. Karena kata Abul Abbas Al-Mursi, banyak hari ini orang itu membutuhkan Allah kalau ada sebab. Ketika dia ada sebab, dia butuh kepada Allah. Ketika sebab itu hilang, hilang pula rasa butuh dia kepada Allah. Ketika kita susah, ketika kita gundah, ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam kondisi yang musibah, ada bencana, ramai-ramai kita menyebut Allah. Kita berdoa kepada Allah. Kita merasa bahwa kita tidak bisa tanpa Allah. Kita ingin Allah menyelamatkan kita dan memberikan solusi dari masalah kita. Kita butuh Allah ketika ada sebab. Lalu ketika sebab itu tidak ada, musibah tidak ada, kesulitan tidak ada, seakan-akan kebutuhan kita kepada Allah pun hilang. Maka oleh karena itu, kata Abul Abbas, apa yang harus kita lakukan? Menjaga agar hati kita senantiasa membutuhkan Allah. Kita harus mengkondisikan hati kita supaya hati kita selalu merasa butuh kepada Allah. Kita tidak bisa tanpa Allah. Kita tidak bisa hidup tanpa Allah. Dalam setiap gerak-gerik kita, dalam setiap detik kehidupan kita, dalam setiap apa yang kita ucapkan, ada Allah dalam diri kita. Semuanya yang ada dalam diri kita adalah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya ini kita adalah fakir. Fakir, makna fakir, kita lemah. Ketika disebut orang yang fakir, orang yang butuh bantuan dari orang-orang kaya, karena dia tidak memiliki apa-apa. Kita fakir ilallah, karena kita membutuhkan pertolongan dari Allah. Kita butuh kekuatan dari Allah. Siapa yang menggerakkan kaki kita tadi dari rumah berangkat ke masjid? Allah. Siapa yang menggerakkan kita untuk melakukan suatu aktivitas? Allah. Siapa yang menggerakkan mulut kita bisa terbuka sehingga kita bisa mengkonsumsikan makanan? Allah. Maka tak kala kita mengucapkan la haula wa la quwata illa billah, ucapan yang sering kita sebut setiap saat kita berzikir, kita mengatakan la haula wa la quwata illa billah. La haula, tidak ada daya, wa la quwata, tanpa kekuatan kecuali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya pada saat itu kita sedang memberikan satu pengakuan. Kita sedang melakukan satu ikrar. Apa ikrar kita? Kita sedang dalam titik yang zero. Titik nol. Titik tidak ada apa-apa. Titik tidak ada kekuatan. Titik dalam kelemahan yang sesungguhnya. Maka ketika kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, saat ini sedang kita menyadari kelemahan kita, kehinaan kita. Kita sedang menaik kenaifan diri kita. Dari mana semua kekuatan itu? Dari mana energi yang ada dalam diri kita? Allah. Maka ketika orang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, sombong, angkuh, merasa hebat, merasa lebih dari segalanya, tidak ada dalam diri orang itu. Karena hadirin yang dirahmati Allah, kita memang membutuhkan Allah dalam diri kita. Sekali lagi kita katakan, energi dalam diri kita ini, siapa yang menggerakkan kedipan mata? Kita mungkin sering naik motor di sore hari, ada binatang yang lewat, ada binatang hinggap, dengan otomatis mata kita berkedip. Rasanya
Kita tidak akan mampu mengkedipkan sendiri. Allah yang mengedipkan mata kita. Siapa yang membuat jantung kita berdetak? Allah. Bahkan kita menyadari tidak ketika kita memakan makanan. Ya. Ketika kita memakan makanan, mengkonsumsikan makanan, makanan masuk ke dalam mulut kita, lalu dicerna oleh lambung kita, lalu zat-zat, gizi, ini semua ditransfer ke seluruh tubuh kita oleh darah. Bagian-bagian yang membutuhkan diberikan sesuai dengan porsinya. Obat yang kita minum diantarkan pada tempat yang membutuhkan. Siapa yang menggerakkan sistem dalam tubuh? Tidak ada. Kita tidak bisa mengatur itu. Itu adalah yang mengatur sistem dalam tubuh adalah Allah. Kita tidak ada apa-apanya. Ketika kita sedang terbaring, tertidur di waktu malam, siapa yang menjaga kita dari gigitan nyamuk, dari serangga-serangga berbahaya yang akan menggigit yang masuk ke dalam lubang hidung kita? Siapa yang menjaga kita? Allah. Maka ketika kita tidur, kita disuruh membaca doa, Bismikallahumma ahya wa amut, atau dalam lafaz yang lain, Bismikallahumma amutu wa ahya. Dua-dua bisa dibaca. Lalu ketika kita bangun tidur, Alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ada kesyukuran di situ, ada rasa butuh kita kepada Allah. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kita ini adalah makhluk yang enggak ada apa-apanya. Maka Rasulullah mengajarkan satu doa, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits, la takilni ila nafsi tarfata'in. Wahai yang hidup, wahai yang maha melakukan segalanya sendiri, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits, kepadamu aku minta pertolongan. Kita minta kepada Allah, la takilni ila nafsi tarfata'in. Jangan engkau serahkan diriku kepada diriku walau sekejap mata. Karena kita tidak bisa mengurus diri kita. Kita tidak mampu mengatur diri kita. Sehebat apapun kita tidak bisa kita ngurus diri kita. Dikasih kesempatan ngurus kedipan mata, tidak sanggup kita menjaga setiap detik harus berkedip. Suruh menjaga jantung kita, kita tidak bisa mengatur detak jantung kita. Karena kita tidak tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Tidak tahu kita apa yang terbaik. Bahkan kita tidak bisa memastikan akhir dari kehidupan kita husnul khatimah atau tidak husnul khatimah. Maka teringat sebuah firman Allah. Apa kata Allah? Qul, katakan wahai Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma sya Allah. Katakan wahai Muhammad, ucapkan wahai Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Aku ini tidak akan mampu bisa mendatangkan naf'a, kebaikan untuk diriku, wala dharra, tidak mampu menolak kemudaratan untuk diriku, illa masya Allah, kecuali itu takdir dari Allah. Yang ucapkan siapa? Sayyidul Bashar. Yang mengucapkan siapa ini? Kekasihnya Allah, Habibullah, Rasulullah. Rasulullah tidak mampu mengatur dirinya, tidak mampu mendatangkan manfaat untuk dirinya, tidak mampu mencegah keburukan untuk dirinya. Siapa? Allah. Ini yang diucapkan oleh Rasulullah. Lalu kita yang tidak sebanding dengan Rasulullah. Rasulullah adalah orang yang maksum, kita yang penuh dengan dosa, kita yang penuh dengan kehinaan, hina dina. Apa yang kita ucapkan? Maka hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala begitu sayang kepada kita. Karena hidup ini benar-benar membutuhkan Allah. Karena hidup ini benar-benar kita tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu lorong-lorong kehidupan ini begitu sempit. Kehidupan ini banyak ujian, banyak tantangan, banyak sekali yang mengganjal kehidupan kita. Kita tidak bisa melangkah dengan diri kita sendiri. Kita tidak bisa melangkah dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa maju dengan ilmu dan pengetahuan kita sendiri. Allah memberikan ruang-ruang yang sulit itu. Ada Allah yang selalu membimbing kita. Ada Allah yang menuntun jalan kita. Ada Allah yang tidak akan membiarkan kita jatuh dan terjerumus. Maka Allah meletakkan satu
koneksi yang tidak putus. Ketika seorang pelaut yang pergi melaut, apa yang tidak boleh hilang? Kompas. Kenapa? Kalau kompas itu hilang, kompas itu rusak, dia bingung jalan pulang. Dia akan kesasar, melewati batas. Seorang yang sedang dalam perjalanan, sedang menuju ke suatu tempat, dia akan mengunjungi keluarganya. Lalu koneksi handphonenya, Androidnya, koneksinya hilang, dia bingung, dia akan berhubung dengan siapa. Dia akan kebingungan dan sesat. Tapi alat penghubung kita dengan Allah tidak terpengaruh dengan koneksi. Penghubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mati, dapat diucapkan. Kalau penghubung kita mungkin operatornya lagi ketiduran, atau mungkin dari sistem jaringan yang lagi kacau, lagi rusak, kita kebingungan. Tapi alat penghubung dengan Allah tidak pernah dibatasi oleh waktu dan tidak akan pernah rusak. Apa itu? Doa. Doa. Doa yang mungkin kita tidak pernah mau mengucapkannya. Doa yang kita anggap hanya ada ketika kita butuh kepada Allah. Sebenarnya doa itu adalah koneksi kita dengan Allah yang selalu menghubung kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang tidak pernah mau berdoa adalah orang yang merasa dirinya kepedean. Orang yang tidak pernah mau melantunkan doanya, orang yang merasa dia cukup dengan kemampuannya, sombong. Maka oleh karena itu, lihat dalam kehidupan kita, pernah enggak dalam kehidupan kita tanpa doa? Ketika mau makan ada doa, setelah makan ada doa. Kita mau tidur ada doa, bangun tidur ada doa, masuk kamar mandi ada doa, keluar kamar mandi ada doa, keluar rumah ada doa, pulang ke rumah ada doa. Melihat matahari ada doa, melihat laut ada doa. Mana aktivitas manusia tanpa doa? Minimal membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan bercermin di setiap pagi. Ketika kita melihat wajah kita di depan cermin, menyisir rambut kita ada doa. Allahumma ahsin khuluqi kama ahsanta khalqi. Ya Allah, sempurnakan akhlakku sebagaimana engkau telah mengindahkan penciptaanku. Indah sekali bait-bait cinta kita kepada Allah. Doa ini udah mungkin kita lupakan. Sebenarnya nggak ada. Yang hafal doa ini siapa? Anak-anak TPA. Orang tua udah melupakan bait-bait cintanya dengan Allah. Maka hadirin yang dirahmati Allah, doa adalah alat penghubung kita dengan Allah. Jangan pernah berhenti berdoa. Kenapa? Karena doa itu adalah sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah? Laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala min ad-du'a. Tidak ada yang lebih berharga, yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Doa. Doa yang kita lantunkan, doa yang kita panjatkan itu adalah ibadah. Maka setiap lafaz kita doa kalimat yang sangat ringan. Bismikallahumma ahya wa amut. Kalimat-kalimat yang sangat ringan itu sebenarnya itu ibadah. Maka ada seorang ulama namanya Mutraf bin Abdullah bin Syekhir. Apa kata beliau? Aku berpikir, apakah sebenarnya sekumpulan kebaikan? Katanya. Apakah itu kumpulan-kumpulan kebaikan? Pertama aku pikir, yang menjadi kumpulan kebaikan itu adalah pahala-pahala dari kebaikan. Pahala sholat, pahala puasa, pahala baca Quran, pahala i'tikaf di masjid. Ini adalah kumpulan-kumpulan kebaikan. Dan aku anggap inilah yang paling utama. Ternyata pahala-pahala itu ada pada Allah. Bagaimana cara kita mendapatkannya? Kita hari ini sholat Jumat, hari ini kita sholat, hari ini kita zikir. Semua itu dibalas, ada di tangan Allah. Bagaimana kita mendapatkannya? Lalu kata Mutraf bin Abdullah, cara mendapatkannya adalah dengan doa, meminta kepada Allah. Ya Allah, berikan pahala untuk sholatku. Ya Allah, berikan pahala untuk puasaku. Ya Allah, berikan pahala. Kita meminta kepada Allah, bukan dengan langsung diberikan oleh Allah. Maka kata Mutraf bin Abdullah,
Yang paling utama itu adalah doa. Karena dari pahala-pahala yang disimpan oleh Allah, ternyata hanya bisa kita raih dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus berdoa? Berdoa ini bisa melawan takdir, bisa merubah takdir. Ada orang bilang, kenapa kamu seperti ini? Udah menjadi takdir Allah. Kita lupa apa yang bisa merubah takdir. Takdir bisa berubah dengan takdir yang kedua. Kita lihat dari ungkapan tulisan-tulisan para ulama para takdir. Salah satu yang bisa merubah takdir adalah doa. Diberikan contoh oleh para ulama. Misalnya takdir kita hari ini ditimpa musibah. Tetapi takdir yang kedua, seandainya dia berdoa kepada Allah memintakan jauh dari musibah, maka musibah tidak akan kena kepadanya. Tadi kita melangkah keluar tanpa membaca doa keluar rumah. Kita berangkat ke pasar. Kita berangkat ke dalam perjalanan. Kita tidak mengucapkan doa. Maka kena takdir yang pertama. Takdirnya tanpa berdoa dia akan kena musibah. Tapi dia mengucapkan Bismillah tawakkaltu ala Allah. Ketika dia melangkah ke dalam rumah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dia melangkah begitu tenang di pintu rumah. Maka kena takdir yang kedua. Dia tidak kena musibah. Maka ini yang diungkapkan oleh para ulama. Hadirin yang dirahmati Allah. Kita mungkin sering berdoa. Kita meminta kepada Allah dan merasa kita jenuh. Karena apa yang kita minta terkadang belum dikabulkan oleh Allah. Jangan tambahkan doa karena doa yang lama belum dikabulkan. Mungkin ada orang yang berprinsip begitu. Doa-doanya diam saja. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita perlu berdoa. Kenapa? Yang pertama, mungkin doa-doa kita yang belum dijawab oleh Allah, sebenarnya Allah memberikan seperti yang kita minta. Kadang kita minta diberikan oleh Allah. Ada kalanya yang kita minta itu diberikan lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada kalanya yang kita minta tidak diberi, tidak lebih, tapi maaf, rumah tetangga kita sebelah kita kecelakaan, kebakaran. Kenapa rumah kita selamat? Sebenarnya ditunda kita dari keburukan, dijauhkan kita dari mudarat, dijauhkan. Ini adalah doa-doa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin pada saat ini karena kita berdoa ketika ada sebab, ketika lagi mepet duit tidak ada, ya Allah berikan rezeki kepada aku. Mungkin tidak dijawab pada saat itu. Tapi 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian kita tidak lagi berdoa. Allah menjawab pada saat itu. Kenapa? Karena justru pada saat itu kita jauh lebih membutuhkan daripada saat ini. Allah Maha tahu. Yang terakhir, doa ini kenapa nggak dijawab? Mungkin di dunia nggak dijawab. Doa adalah mukhul ibadah, otaknya ibadah, inti ibadah. Ternyata setiap kita yang berdoa itu dicatat pahala yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemana di dunia nggak diberikan? Kapan diberikan? Di yaumil qiyamah. Lalu kita menghadap dengan Allah dengan pahala yang banyak. Dulu kita ibadah, sholat kita mungkin biasa saja, bacaan kita aja Quran kita jarang-jarang, puasa kita cuma bulan Ramadan. Tapi tiba-tiba di yaumil qiyamah, dari mana ini ya Allah? Ini adalah doa-doamu yang nggak dijawab di dunia. Ternyata dikumpulkan menjadi pahala-pahala yang banyak. Lalu datang di yaumil qiyamah, lalu kita mengatakan, ya Allah maunya jangan satu pun engkau jawab di dunia. Simpan aja di akhirat. Biar nanti menjadi salah satu yang membawa menempatkan mizan hasanah kita, kebaikan kita. Terakhir, teringat kisah. Di tahun kedua, Hijriyah. Rasulullah mengalami satu kondisi yang sangat sulit. Pasukan sahabat yang dipimpin oleh Rasulullah sebanyak 313 orang berhadapan dengan kaum musyrikin yang saat itu berjumlah 1000 orang, persenjataan lengkap. Kondisi yang tidak sebanding. Kondisi yang sama, satu memiliki persenjataan lengkap, satu tidak ada. Jumlah juga cukup banyak mereka itu. Rasulullah sangat khawatir. Lalu Rasulullah dengan Abu Bakar masuk ke dalam untuk berdoa kepada Allah, sedangkan sahabat lain bertempur. Di dalam doanya Rasulullah meminta supaya diberikan kemenangan kaum muslimin. Abu Bakar berdoa meminta kepada Allah. Kemudian setelah Abu Bakar berdoa dan selesai, dilihat Rasulullah masih berdoa. Rasulullah mengangkat tangannya tinggi-tinggi memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selendangnya jatuh dari bahunya.
Air mata terus membasahi jenggotnya. Bahkan selendangnya basah oleh lantunan-lantunan permintaan Rasulullah kepada Allah. Ya Allah, menangkan kelompok kecil ini. Seandainya kelompok kecil ini, para sahabat-sahabat ini hancur, mati, kalah dan kaum musyrikin, maka tidak ada lagi hamba-hambamu yang menyembahmu. Kata datang Abu Bakar, ya Rasulullah, sudah cukup doamu, Allah akan mengabulkan. Tidak, Rasulullah tidak berhenti. Sehingga datangnya wahyu yang mengabarkan kemenangan kaum muslimin. Dan ternyata di dalam perang Badar tersebut, kemenangan Allah luar biasa. Allah datang bijunudil lam tarauha, tentara-tentara yang tidak dapat. Ternyata malaikat-malaikat yang memakai baju putih datang membela, membantu kaum muslimin. Dari mana kekuatan itu? Kekuatan doa. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita tidak pernah putus dari doa, karena ini sinyal-sinyal yang selalu menghubung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Faya ibadallah, ibadar rahman, أوصيكم نفسي بتقوى الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله الذي خلق النفوس وسواها وألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم نفسي بتقوى الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.